Berikutnya pertanyaan A2. Apa yang terjadi pada pola difraksi celah tunggal jika spesimen percobaan dicelupkan ke dalam air dan ruang hampa bukan di udara? Oke. Bila kita misalkan lambda U adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan pada eksperimen difraksi ini di udara, panjang gelombang cahaya monokromatik di udara, maka gara-gara spesimen percobaan dicelupkan ke dalam air, maka panjang gelombangnya akan menjadi lambda yang berbeda, kita sebut lambda A. Ini adalah panjang gelombang cahaya monokromatik di air. Kemudian kita misalkan lagi bila lambda tanpa ada subskrip itu adalah panjang gelombang cahaya monokromatik di vakum. Nah, nilai lambda dari cahaya monokromatik itu akan berbeda ketika dia merambat di bahan yang berbeda dengan bila dia merambat di vakum. Kita bisa cek itu dari definisi indeks bias. Indeks bias itu adalah ingat laju gelombang elektromagnetik di vakum dibagi dengan laju gelombang elektromagnetik di bahan. Jadi V ini adalah laju rambat gelombang elektromagnetik di dalam bahan. Nah, ketika cahaya merambat dari satu bahan ke bahan lain, maka atau misalkan dari vakum ke sebuah bahan transparan, misalkan dari vakum menuju udara, maka frekuensinya tidak akan berubah, sehingga saya bisa tulis N ini itu sama dengan lambda F dibagi lambda aksen F aksen. Nah, lambda aksen F aksen itu adalah panjang gelombang dan frekuensi ketika gelombang EM tersebut merambat di dalam bahan. Dan kalau gelombang EM berpindah dari satu bahan ke bahan lain atau dari vakum ke bahan tertentu, itu frekuensinya tidak berubah. Sehingga di kasus tersebut saya bisa coret F dengan F aksen karena mereka memiliki nilai yang sama. Nah, sehingga saya akan dapat kalau begitu panjang gelombang di bahan itu adalah panjang gelombang di vakum dibagi N. Gitu kira-kira. Nah, kalau kita coba selidiki, maka panjang gelombang di udara itu sama dengan panjang gelombang di vakum bagi indeks biasnya udara. Sementara panjang gelombang di air itu sama dengan panjang gelombang di vakum bagi indeks biasnya air. Nah, dari sini saya bisa bikin perbandingan seperti ini. Kalau begitu lambda U dibagi lambda A itu sama dengan lambda per indeks bias di udara dibagi lambda per indeks bias di air. Maka saya bisa tuliskan ini sebagai indeks bias di air bagi indeks bias di udara. Nah, sehingga panjang gelombang di dalam air itu sama dengan indeks bias di udara bagi indeks bias air dikali panjang gelombang di udara. Nah, bila ada selidiki, indeks bias udara itu lebih kecil dari indeks bias air. Udara itu 1,0 sekian, air lebih besar dari itu. Sehingga kita bisa simpulkan kalau begitu panjang gelombang di air itu akan lebih kecil dari panjang gelombang di udara. Nah, sehingga untuk menjawab pertanyaan yang A, bila spesimen ditempatkan di dalam air bukan lagi di udara, maka panjang gelombang
ketika percobaan tersebut dilakukan di dalam air, itu akan lebih kecil dari panjang gelombang bila percobaan tersebut dilakukan di udara. Nah, apa akibat dari panjang gelombang berubah ini? Panjang gelombang yang menjadi lebih kecil ini mengakibatkan pola difraksi menjadi lebih rapat. Ingat, pola difraksi, pola gelap itu diberikan oleh L sin theta sama dengan M lambda, dengan M 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau lambda mengecil, maka L sin theta jadi lebih kecil juga. Dengan kata lain, jarak dari gelap ke gelap itu akan menjadi lebih kecil. Jadi pola yang terekam di layar itu akan makin rapat. Nah, ini yang A. Kemudian yang B, gimana bila dilakukan di ruang hampa, bukan di udara? Nah, lihat, lambda di hampa itu lebih besar dari lambda di udara. Adik-adik bisa cek itu dari hubungan yang ini. Lambda di udara sama dengan lambda di vakum dibagi indeks bias udara. Indeks bias udara itu sedikit lebih besar dari indeks biasnya vakum, sehingga 1,0 sekian. Jadi penyebut lambda dibagi N udara, itu N udara lebih dari 1, sehingga panjang gelombang di udara akan kurang dari panjang gelombang di vakum. Nah, maka kalau kita lakukan eksperimennya justru di vakum, bukan di udara, maka panjang gelombangnya akan lebih besar dari ketika kita melakukan eksperimennya di udara. Dengan demikian, akibatnya adalah pola difraksi menjadi lebih lebar, tapi hanya sedikit lebih lebar. Karena indeks bias udara dengan vakum itu nilainya dekat, tapi indeks biasnya udara itu 1,00 sekian, sedikit lebih besar dari indeks biasnya vakum. Indeks biasnya vakum persis sama dengan 1. Nah, sehingga panjang gelombang di vakum akan lebih besar dari panjang gelombang di udara, dan akibatnya pola difraksi menjadi sedikit lebih lebar kalau percobaannya kita lakukan di vakum.